Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di tanggal 10 bulan Agustus 2020, hari Senin, dan kita sudah memasuki tanggal 20 Dzulhijjah ya, tahun 1441 Hijriah. Tinggal beberapa hari lagi kita memasuki tahun 1442 Hijriah insyaallah taala. Dan hari ini kita teruskan kajian akhir zaman dengan tema besarnya, yaitu alamatul kubra, tanda besar kiamat, berupa nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman. Dan kali ini kita mengambil subtema kehidupan Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman. Berdasarkan banyak nas, baik ayat maupun hadis, dapat kita katakan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam merupakan sosok yang memiliki peranan sangat penting dalam konteks akhir zaman. Isa alaihissalam dijuluki Al-Masih, yang artinya sang penyelamat atau juru selamat. Isa alaihissalam akan turun dari langit setelah selama ribuan tahun diangkat ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Isa alaihissalam turun, maka beliau akan menjalankan tugas-tugas mulia yang telah diembankan Allah ta'ala kepadanya, dan bahkan telah diprediksikan, dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isa alaihissalam kelak turun dan menjalankan berbagai tugas mulia tersebut, maka itu merupakan babak kedua sekaligus terakhir dari kehidupan Nabiullah Isa alaihissalam di muka bumi, di dunia yang fana ini. Turunnya Isa alaihissalam dari langit kembali ke bumi akan terjadi saat usia dunia telah senja sekali. Pada waktu itu as-sa'ah sudah diambang pintu. Oleh karenanya para ulama memasukkan peristiwa turunnya Isa alaihissalam sebagai salah satu dari 10 ayat, sebagai salah satu dari 10 tanda-tanda besar sudah dekatnya as-sa'ah, hari kiamat. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya asyra ayat, 10 ayat, 10 tanda-tanda menjelang peristiwa as-sa'ah. Salah satunya ialah nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam dari langit kembali ke muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat." فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك narun takhruju minal yamani tatrudun nas ila mahsyarihim. Sesungguhnya as-sa'ah, kiamat, tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 ayat, 10 tanda-tanda sebagai berikut. 1. Ad-dukhan, asap. 2. Ad-dajjal. 3. Binatang melata, dabbatul ard. 4. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. 5. Turunnya Isa al-Masih alaihi salam. 6. Ya'juj dan Ma'juj. 7. 8 dan 9, 3 pembenaman bumi, 1 di barat, 1 di timur, dan 1 di Jazirah Arab.
Dan yang terakhir dari semua itu adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka untuk mengalami dahsyatnya peristiwa as-sa'ah, hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Turunnya Isa alaihissalam dari langit kembali ke bumi di akhir zaman akan membantah kesesatan kaum Yahudi yang merasa yakin telah membunuh Isa alaihissalam di Palestina sekitar 2000-an tahun yang lalu. Sekaligus membantah penantian sia-sia mereka akan datangnya The Messiah atau Al-Masih atau Sang Juru Selamat mereka di akhir zaman. Isa alaihissalam akan menegaskan bahwa dirinya lah Al-Masih yang telah diutus Allah bagi Bani Israel, tetapi kaum Yahudi mendustakannya, bahkan berupaya membunuhnya. Selanjutnya kaum Yahudi tertipu oleh syaitan untuk menanti-nanti kedatangan The Messiah, Al-Masih, Sang Juru Selamat, yang ternyata justru merupakan Al-Masihud Dajjal, Sang Juru Selamat pendusta alias penipu alias Dajjal. Dan terbunuhnya Ad-Dajjal oleh Isa alaihissalam membuat kaum Yahudi benar-benar berputus asa. Sadarlah mereka bahwa selama ini mereka telah masuk ke dalam jebakan syaitan untuk meyakini bahwasanya Al-Masih yang mereka tuduh palsu itu merupakan Al-Masih yang sejati, yang sebenar-benarnya. Suatu kesadaran yang datangnya sangat terlambat. Turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman akan membantah kekeliruan serius kaum Nasrani yang meyakini bahwasanya Isa alaihissalam telah mati di tiang salib sebagai bentuk pengorbanan anak Tuhan demi menghapuskan dosa para pengikutnya. Isa alaihissalam akan menegaskan bahwa dirinya belumlah mati, apalagi mati di tiang salib. Isa alaihissalam akan menegaskan bahwa dirinya bukanlah anak Tuhan, apalagi Tuhan itu sendiri. Dirinya adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala yang mengajak manusia agar menyembah Allah Ta'ala, Rabb dirinya, Rabbnya Isa alaihissalam, dan Rabb mereka semua. Isa alaihissalam bahkan akan mengajak kaum Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman, yaitu agama Al-Islam. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Thumma yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millatih." Kemudian Isa alaihissalam turun membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millahnya, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Isa alaihissalam akan meluruskan berbagai penyimpangan yang telah berkembang di tengah umat manusia sebagai akibat dari penyesatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Nasrani di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam. Babak di mana kita sedang hidup sekarang ini. Babak yang sering kami istilahkan sebagai the darkest chapter of the Islamic history. Babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak yang kata Nabi SAW, bermunculanlah di panggung-panggung kepemimpinan mereka-mereka yang dijuluki mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimakumullah, saat turunnya Isa alaihissalam, kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Mahdi baru saja kembali ke Damaskus setelah menaklukkan Konstantinopel alias Istanbul. Melalui peristiwa pembebasan yang sangat unik, maka terbebaskanlah Konstantinopel. Kemudian ketika pasukan itu sedang membagi-bagi harta rampasan dari pembebasan kota Konstantinopel, tiba-tiba terdengar berita hoax, kabar bohong, bahwasanya Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga para mujahidin. Disebutkan dalam hadisnya, wa yaftatihu thuluthu la yuftanuna abadan fayaftatihuna Qustantiniyah fa bainama hum yaqtasimuna al-ghanaima qad 'allaqu suyufahum biz-zaytuni idh saha fihim asy-syaitanu innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dzalika batilun fa idza ja'u syam kharaja.
Dan sepertiga lagi Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, yaitu pasukan Al-Mahdi. Mereka tidak akan tertimpa fitnah apapun untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka, pasukan ini, menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba syaitan berteriak, mengatakan, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kalian. Mereka pun pasukan Al-Mahdi itu berhamburan keluar. Dan ternyata itu hanyalah hoax, kebohongan belaka. Ketika mereka, yakni pasukan Al-Mahdi ini, mendatangi Syam, barulah Ad-Dajjal muncul. Hadis riwayat Muslim sahih. Kemudian pasukan Al-Mahdi berkonsolidasi ke Syam. Mereka berkumpul di Damaskus yang merupakan benteng pertahanan terbaik kaum muslimin di zaman itu. Disitulah mereka akan berkonfrontasi dengan Al-Masihud Dajjal beserta pasukannya, yaitu kaum Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fustatal muslimina yawmal malhamati bil ghutah ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashq min khairi madain Syam." Sesungguhnya benteng pertahanan kaum muslimin saat terjadinya perang besar Al-Malhamah berada di daerah Ghutah, sebuah wilayah di pinggir kota yang dikenal dengan nama Damaskus, salah satu kota terbaik di negeri Syam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ketika pasukan di bawah pimpinan Al-Mahdi sedang bersiap-siap untuk menegakkan sholat subuh di Masjid Al-Umawi, maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam di menara putih masjid tersebut dengan diantar oleh dua malaikat. Begitu Isa alaihissalam turun di menara tersebut, Al-Mahdi segera mengenalinya dan mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh itu. Tetapi Isa alaihissalam justru menyuruh Al-Mahdi untuk memimpin sholat. Sedangkan Isa alaihissalam menjadi makmum bersama kaum muslimin pasukan Al-Mahdi lainnya. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. Kata Nabi SAW, tiba-tiba Isa putra Maryam alaihissalam turun di sebelah timur kota Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju dengan celupan kekuningan seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamati." Qala fayanzilu Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummah. Akan senantiasa ada dari umatku segolongan orang yang berperang di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka akan selalu nampak hingga datangnya as-sa'ah. Nabi kemudian bersabda, lalu turunlah Isa putra Maryam alaihissalam. Lalu pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, kemarilah, pimpinlah kami sholat. Isa alaihissalam menjawab, tidak. Sesungguhnya sebahagian kalian atas sebagian lainnya adalah pemimpin sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan Allah terhadap umat ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Saudaraku rahimakumullah, demikianlah ya secuplik episode turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman, yaitu pada saat pasukan Al-Mahdi baru saja membebaskan kota Konstantiniyah tanpa pedang, tanpa panah, tanpa tombak, bila silah, tanpa senjata, kecuali dengan takbir dan tahlil, tahlil dan tahmid ya. Dan kemudian mereka mendapat kabar bahwasanya Dajjal telah menguasai dan memfitnah keluarga-keluarga mereka di Syam, khususnya di pusat khilafah yaitu kota Damaskus.
Mereka pun berkonsolidasi kembali ke Damaskus, dan ternyata sesampainya di sana rupanya Dajjal belum sampai, tetapi memang on the way, sudah dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Dan karenanya ketika mereka sedang bersiap-siap sholat subuh, rupanya saat itulah Dajjal dan pasukan Yahudi yang dia pimpin mengepung masjid itu. Dan kita akan bahas selanjutnya nanti dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.